Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metode penelitian kualitatif. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu dari kelas KPI 6B yang beranggotakan Risa Alivia, Nada Hanifah, Fadil Prasetya, Rai Akbar Muhammad, dan Muhammad Ihsanuddin akan menjelaskan materi tentang penelitian tindakan partisipatoris. Namun sebelum kita masuk ke materi, semangat untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Semoga puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita masuk ke materinya. Yaitu menurut Kemis dan McTaggart pada bukunya 2009 pada halaman 439, penelitian tindakan partisipatoris atau participatory action research berakar dari teologi pembebasan dan pendekatan neo-Marxis terhadap pengembangan masyarakat dan aktivitas mereka terkait hak-hak asasi manusia. Sedangkan definisinya menurut Ana Lopez pada bukunya tahun 2006, PAR merupakan penelitian yang melibatkan peneliti dengan individu, kelompok, atau lingkungan yang ditelitinya. Penelitian tindakan partisipatoris merupakan pendekatan yang mencakup pemahaman situasi atau penciptaan pengetahuan serta perubahan atau tindakan atas situasi tersebut dengan menggunakan metode partisipatif, yaitu mengaburkan batasan antara peneliti dan yang diteliti. Metode PAR mengutamakan dialog dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Metode ini secara ideal mengungkapkan penelitian aksi maupun partisipatoris melibatkan orang-orang yang memiliki kebutuhan dan berada dalam situasi permasalahan yang serupa. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah melibatkan orang dalam proses penelitian yang memungkinkan mereka untuk mencari sebuah solusi akan permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Alih-alih menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data, PAR pada praktiknya mengumpulkan data dari orang-orang yang juga terlibat aksi dan sekaligus menjadi peneliti, sehingga data dikumpulkan bersifat satu arah. Lopez menegaskan bahwa kehadiran PAR dianggap sebagai sebuah tanggapan terhadap model-model penelitian elitis konvensional. Model tersebut mengasumsikan bahwa setiap orang tidak mampu melakukan penelitian. Akibatnya, dalam proses penelitian cenderung jarang menguntungkan secara langsung bagi orang yang menjadi objeknya. Dalam PAR, orang adalah peneliti, dan pengetahuan yang dihasilkan selama proses penelitian digunakan untuk membuat tindakan atau perbaikan yang menguntungkan mereka secara langsung. Peran profesional dalam hal ini peneliti, bukanlah seorang ahli, melainkan hanya sebagai fasilitator dari proses penelitian. Participatory Action Research atau PAR setidaknya memiliki 3 elemen sebagai ciri khas utamanya, yakni ada orang atau people sebagai pusat dari penelitian sebagai peneliti yang memberikan informasi dan merespon informasi tersebut, serta biasanya adalah orang-orang yang terdominasi.
Kedua yaitu ada kekuatan atau power, bahwa metode PAR adalah tentang kekuasaan karena metode ini bertujuan mempromosikan pemberdayaan peserta penelitian. Jenis penelitian ini menantang hubungan kekuasaan antara peneliti dan objek. Hal ini disebabkan oleh para peneliti, tindakan merupakan rekan dari peserta penelitian lainnya. Yang terakhir yaitu ada praksis, merupakan pengakuan PAR bahwa antara teori dan praktik tidak bisa dipisahkan. Chemist and McTaggart juga memberikan ciri khusus dari PAR, yaitu kepemilikan atau tanggung jawab bersama atas proyek penelitian, analisis berbasis komunitas terhadap permasalahan sosial, dan orientasi yang menuju adanya tindakan dari masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Secara epistemologi, PAR berupaya memahami hubungan antara ideologi dan kekuasaan serta bagaimana pengalaman orang-orang dalam mencari solusi atau cara-cara mengetahui atas persoalan tersebut. Perspektif PAR memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara ideologi dan epistemologi, serta pengetahuan dan kekuasaan. Jika sebuah penelitian hanya diperuntukkan demi membela kepentingan kelas dominan, tidak ada manfaatnya menciptakan dialog dengan masyarakat. Penelitian dalam kerangka ini tidak akan mampu menjawab realitas masyarakat dan hanya akan menimbulkan pemaksaan serta dominasi oleh kelas dominan terhadap mereka. Sebaliknya, jika sebuah penelitian digunakan sebagai usaha pengembangan masyarakat, menciptakan dialog dengan mereka adalah hal yang fundamental, menurut Reisen pada bukunya 2009. Dalam praktek penelitian, Alice Mentir memberikan 4 tahapan dalam melakukan penelitian PAR, yaitu diantaranya yang pertama, mempertanyakan isu-isu atau masalah tertentu, melakukan refleksi dan investigasi atas masalah tersebut, membangun perencanaan aksi, dan yang terakhir, implementasi dan melakukan penyempurnaan atas perencanaan tersebut. Tahapan atau siklus tersebut tergambarkan sebagai berikut, yaitu PAR kerap kali mendapat kritik tentang kualitas dari hasil penelitiannya. Pelibatan orang-orang sebagai pelaku sekaligus peneliti cenderung dicurigai berdampak pada lemahnya keketatan ilmiah, mencampur adukan antara aktivisme sosial dan pembangunan masyarakat, serta tuduhan aktivitas PAR dari kepentingan politis pihak luar. Untuk menghindari kritik tersebut, McLintyre memberikan panduan etika dalam pelaksanaan PAR, yaitu ada partisipan hendaknya terlibat dalam seluruh aspek dari proyek yang dilakukan. Para pelaksana hendaknya memberikan apresiasi atas kapasitas setiap individu yang bekerja sama dalam membuat sebuah perubahan. Para pelaksana berpartisipasi dengan peserta lain dalam semua proses PAR, memberikan kontribusi atas sumber dan pengetahuan apabila diperlukan. Perhatian
diberikan sebagai upaya mengurangi jurang pemisah di antara partisipan sebagai peserta penelitian dan pelaksana dalam PAR. Hal ini termasuk memastikan prosedur yang dilalui, data yang didokumentasikan, dan sampai pada penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh partisipan lainnya. Para partisipan hendaknya didorong untuk mengetahui tentang metode-metode penelitian yang sesuai dengan proyek yang sedang berlangsung. Para pelaksana penelitian hendaknya membuat distingsi yang jelas antara etika profesional dan etika yang secara kontekstual berlaku di antara partisipan, sehingga untuk beberapa kasus akan mudah melakukan negosiasi dan memodifikasi persoalan etika bagi partisipan yang terlibat. Para pelaksana hendaknya juga menjaga segala bentuk kerahasiaan, hal-hal yang bersifat privasi maupun identitas dari para partisipan itu sendiri. Para pelaksana penelitian tidak diperkenankan menyebarkan atau membuka data penelitian tanpa diketahui secara eksplisit oleh setiap peserta yang terlibat. Para peserta atau pelaksana hendaklah orang atau sekelompok orang yang dapat dipercaya melakukan upaya dalam memberi prioritas pada tujuan peserta, dipercaya melakukan bertanggung jawab atas kesejahteraan semua yang terlibat, adil, memiliki kesadaran, dan bersedia untuk melepaskan agenda mereka jika bertentangan dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu ada fungsi penelitian partisipatoris. Bradbury dan Reason dalam Fodey 2011 menyatakan bahwa penelitian tindakan partisipatoris memiliki fungsi sebagai upaya pemberdayaan para peserta penelitian atau kelompok masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan bersama-sama tentang kehidupan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, suatu pekerjaan sosial memiliki tanggung jawab secara etis untuk ikut campur dalam menangani dinamika kehidupan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial. Suatu pekerjaan sosial harus memberikan kontribusi pada pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas, dan kemudian melibatkan kelompok masyarakat tersebut dalam proyek-proyek penelitian guna memberi perbaikan atau perubahan. Jadi, penelitian tindakan partisipatoris dikatakan memiliki fungsi ganda karena di dalam penelitian ini terdapat proses pemberdayaan masyarakat dan juga proses pengabdian pekerja sosial kepada masyarakat. Kelebihan penelitian partisipatoris yaitu terdapat berbagai kelebihan yang terjadi dalam metode penelitian partisipatoris. Di antaranya yaitu mampu untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Penelitian partisipatoris menjamin bahwa pusat perhatian evaluasi pada pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan kepada responden
memiliki sifat lokal yang relevan dalam memenuhi kebutuhan perencana program dan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari program. Yang kedua yaitu ada memberdayakan peserta. Suatu pendekatan partisipatif pada hakikatnya adalah implementasi daripada contoh pemberdayaan masyarakat, karena pendekatan ini mengklaim bahwa hak bagi penduduk lokal untuk mengawasi dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan melaksanakan keputusan itu. Yang ketiga yaitu ada membangun kapasitas. Melakukan penelitian partisipatoris berarti meningkatkan pembelajaran bagi para peserta dan merupakan kesempatan untuk memperkenalkan dan memperkuat keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Yang keempat yaitu ada menumbuhkan pemimpin-pemimpin dan membangun tim. Di sini riset partisipatoris pada dasarnya ialah proses membangun tim dan komitmen peserta melalui penelitian kolaboratif atau bersama. Ini penting dan menjadi salah satu kelebihan metode ini. Yang terakhir yaitu dari kelebihan penelitian partisipatoris ada melangsungkan pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. Akhirnya penelitian partisipatoris bukan hanya berminat di dalam penemuannya. Evaluasi partisipatoris difokuskan pada terciptanya proses pembelajaran, di mana ada kelebihan, di situ juga pastinya ada kekurangan. Nah, di penelitian partisipatoris ini juga memiliki kekurangan, yaitu ada dua. Yang pertama, memakan waktu lama, lantaran si peneliti haruslah terlibat aktif dalam menyusun program sampai dengan proses selesainya program sebagai upaya untuk memperoleh hasil-hasil relevan yang bisa dipergunakan masyarakat. Yang kedua yaitu biaya yang mahal atau banyak. Pada proses penelitian ini juga memakan biaya yang mahal, lantaran si peneliti bertanggung jawab atas terjadinya program. Oleh karena itulah, sebagai upaya mengatasi diperlukannya dana sponsor dan perusahaan, organisasi pemerintah, atau yang lainnya. Di sini dari kelompok 3 kami juga memberikan contoh, yaitu sedangkan untuk contoh-contoh dalam model penelitian partisipatoris ini, misalnya saja peneliti dari kampus negeri di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan di masyarakat. Penelitian tersebut haruslah urun rembuk dari awal penyelenggaraan program sampai akhir program, sehingga pada prosesnya akan ada catatan antara keberhasilan ataupun kegagalan, dengan tetap memberikan leluasaan pada masukan-masukan atau saran dari berbagai pihak. Ya, mungkin itu yang dapat dari kelompok 3 sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf jika dalam penyampaian, dalam penyebutan materi, dan pengertian yang kami berikan kurang dipahami teman-teman. Tapi semoga apa yang kami siapkan, apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk
teman-teman semua. Karena sebenarnya di sini kita sama-sama belajar, teman-teman. Tidak harus selalu benar, tapi ketika kita ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan atau kritik seperti itu. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari kami. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi bil haq, fasabiqul khairat, non wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.